Arya benar-benar sakit, dan Arya hendak bangun. Tetapi, rasa sakit di perutnya memaksa Arya untuk duduk lagi. Tidak apa-apa, Paman. Silakan duduk dan bicara, kata dia Huyat Raja Dewi Maharajasa. Arya terbatuk di depan suaranya. Hamba, Putri Prabu, kata Mahapati Aryatada. Bukan hanya karena usia dan kesehatan saya, tetapi masa depan kita membutuhkan tangan yang lebih kuat dan orang-orang yang dapat bekerja lebih keras untuk kemakmuran dan kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk mengizinkan saya menjadi gubernur Amanku Bumi Undang-Undang sebagai pengamat kamera selanjutnya. Minta Prabu Putri untuk memilih siapa yang pantas menggantikan posisi pelayan. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhan dan Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa saling berpandangan sejenak, bertukar pandangan. Dalam gerakan lambat dan anggun, Sri Gitarja mendekat ke mulutnya dan membisikkan sesuatu di telinga adiknya, yang menjawab dengan cara yang sama. Kedua putri tampaknya setuju. Sri Gitarja mundur memberi kesempatan kepada Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa untuk berbicara. Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa membentangkan lanskap dari awal hingga akhir. Majapahit memiliki banyak orang hebat dan luar biasa. Mereka yang dicalonkan tidak ada yang melakukan kesetiaannya kepada Wiltika. Majapahit juga memperhitungkan ini ketika memilih Mahapati yang emosional. Mereka yang akan menjadi Mahapati harus menjadi orang yang hebat, seorang yang ingin bekerja keras. Tidak ada suara dari jeruji. Semua orang mendengarkan Prabu Putri Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan jika ada orang yang batuk, orang di sebelahnya akan mengabaikan orang tersebut untuk menutupi batuknya. Dyah Huyat terus berdoa. Kami memutuskan, kata Dyah Huyat dengan suara pelan namun jelas. Detak jantung berhenti sejenak. Tidak ada yang membuat jantung mereka berdetak kencang untuk mendengar dengan jelas apa yang akan disebut Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa. Untuk membangun Majapahit yang agung, lanjut Dyah Huyat. Majapahit menang dan cemerlang perlu tangan yang kuat dan kokoh. Majapahit mengangkat Gajah Mada. Goyangan yang awalnya pelan, namun suara pelan itu semakin lama semakin keras, yang menyebabkan pilar-pilar pendapa bermangentur bergerak keras saat bumi tempat mereka berdiri bergoyang semakin keras. Penyebutan nama Gajah Mada membuat hening sejenak. Namun, keheningan itu segera berubah menjadi hiruk-pikuk oleh tepuk tangan yang diperakasai oleh Bayangkara Kandit Galih. Wajah pucat Maha Menteri Halu yang sebelumnya diyakini akan diangkat menjadi Mahapati, dengan wajah pucat dan senyum masam tersebut, Maha Menteri Hinodiah Janardana tidak menyangka bahwa orang yang terpilih sebagai Mahapati itu datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Yang langsung melompat dan berteriak adalah Maha Menteri Sri Kandiamano, yang akhirnya melihat bahwa ia mendukung Aryatada benar. Namun jika Aryatada tidak menyebut nama Gajah Mada, mungkin dia akan bermain. Dyah-Mano punya perhitungan dan tidak ada yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan perwira Mahapati yang baru ini. Sorak-sorai gemuruh terdengar dari pasukan Bayangkara dan prajurit muda. Senopati Panji Suryo Manduro dan Haryateleng akhirnya harus ikhlas menerima kekalahannya. Senopati Haryateleng dari unit Sapu Bayu dan rekan-rekannya melihat Gajah Mada memang orang yang paling cocok untuk menempati posisi yang ditinggalkan Aryatada. Gajah Mada sibuk menghitung hari. Saudara Gajah Mada, berdirilah, kata dia Huyat Raja Dewi Maharajasa. Seorang emban muda yang sangat cantik datang dengan nampan penuh samir. Gajah Mada berdiri dan berjalan menuju Prabu Putri Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa mengenakan samir kuning dengan senyum lebar. Upacara penobatan tiba-tiba diikuti oleh tepuk tangan meriah. Itu tidak segera menghilangkan tepuk tangan yang masih bergema. Yang mengejutkan semua pihak, akhirnya dipilihlah Gajah Mada untuk menggantikan Aryatada. Mantan Mahapati Arya Powal itu tersenyum bahagia dan tak henti-hentinya langsung bertepuk tangan. Sebagai gantinya, Menteri Mahathir Sirikan Dyah-Mano yang duduk bersila juga terus memberikan tepuk tangan. Satu-satunya yang pucat dan bercucuran keringat dingin adalah Lakenbal, putra Raja Pamelekhan. Tak disangka, orang yang sangat dibencinya itu terdorong ke posisi yang semula patih dari menjadi Mahapati menjadi Sangapancari Wilwatika. Sebuah pos di atasnya yang tak ada lagi kecuali raja. Di tempat duduknya, Rembu Peten bertingkah seperti laki-laki. Manahan kencing, silahkan bicara dengan Kakang Mahapati Angku Bumi Gajah Mada, kata Dyah Huyat Raja Dewi Maharajasa, seraya duduk bersama adik-adiknya di kawal suaminya masing-masing. Jadi semua perhatian tertuju kepada Gajah Mada yang begitu tinggi,
kuat dan rendah hati. Maha Menteri Hinodiah Jaya Jana Dardana dan Maha Menteri Haudiah Lobak butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Namun ketika ditekan dari lubuk hati mereka akhirnya mengakui bahwa Gajah Mada memang seorang pria yang layak mendapatkan tempat yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Gajah Mada telah meninggalkan posisinya sebagai Mahapati, bahwa semua wajah yang hadir dan ia bahkan lebih lama ketika matanya melirik ke wajah Ra Kembar. Gajah Mada melengkapi matanya dari awal sampai akhir. Majapahit masa depan harus menjadi Majapahit yang hebat, kata Mahapati Gajah Mada mengawal sesorahnya. Kebesaran hanya bisa dicapai melalui dua hal, persatuan. Setiap orang harus bersatu dan menjadi bagian darinya. Majapahit harus mampu mempertahankan dan memaksa negara dari ujung timur sampai ujung barat menjadi negara yang bersatu dan bersatu. Oleh karena itu, ke depan Majapahit harus mampu mengajak dan bila perlu memaksa bangsa dari Onin di ujung timur hingga Tumasek di ujung barat menjadi satu kesatuan utuh dan Gula Aren bersatu atas nama kepuasan besar bendera Zepai. Semua orang diam mendengarkan Gajah Mada, namun sebagian besar orang yang hadir tercengang. Hampir semua orang yang merasa bahwa mimpi Gajah Mada sangat besar tidak masuk akal. Untuk memenuhi keinginan Majapahit yang agung, sambungnya Gajah Mada berseru, "Untuk mewujudkan impian kita, saya bersumpah bahwa saya akan menjauh dari Hamukti Wiwaha sampai impian saya dan tujuan kita bersama menjadi kenyataan. Saya tidak akan bersenang-senang dahulu sebagai Hamukti Wiwaha. Saya memilih sebaliknya. Saya akan Hamukti Wiwaha sampai kapanpun, sampai Majapahit yang saya inginkan menjadi kenyataan. Saya akan terus fokus pada puasa tanpa akhir yang merupakan inti dari sumpah saya, Sumpah Palapa untuk kebesaran Majapahit." Dada Gagak Bongol meluap, dada Aditya Warman meluap, dada Bayangkara meluap, isi dua peti Prabu Putri juga meluap. Gajah Mada berbicara dengan sangat berapi-api. "Sumpah, aku tidak akan pernah istirahat," teriak Gajah Mada. "Tapi kalau kalah dari Nusantara, ya kalah. Tapi kalah dari Ninggurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Samana Ingsun Amukti Palapa." Keheningan balai menguntur Pandopo. Mendengar sumpah disaksikan terik matahari yang terik. Sumpah itu terlalu menyakitkan bagi teman-teman Gajah Mada karena banyak usaha yang diperlukan untuk mewujudkannya. Namun, orang-orang seperti Gagak Bangol, Aditya Warman, dan bahkan Pancaksara yang bisa mengerti apa yang dipikirkan Gajah Mada, bisa mengerti dan masuk akal. Si kembar tak tahan digelitik sambil memenggangi perutnya. Ra Kembar menyakiti Jabung Tarewes. Menular banyak, Warak bahkan ikut merayu Arya Tadah untuk tertawa bersama. Namun, hanya mereka yang tertawa. Semua masih terpesona oleh jejak sumpah mengerikan yang dibuat oleh Gajah Mada, dan sumpah itu mengerikan. Entah bagaimana cara Gajah Mada bisa bertahan. Gajah Mada menatap Warak dengan tajam. Warak yang terkejut terdiam. Gajah Mada mengalihkan pandangannya ke Lembu Peteng, dan Lembu Peteng langsung berhenti tertawa. Dan Jebung Trewes menutupi wajah mereka dengan gugup. Hanya si kembar yang masih tertawa. Meskipun Gajah Mada menatapnya sebagai bola matanya keluar, dia tidak peduli. "Sumpah boleh, senang ada Mahapati yang rajin di Majapahit, bahkan semangat. Asalkan masuk akal." Gajah Mada tersipu dan sesak nafas. Si kembar dan yang tidak setuju dengan sumpahku, keluarlah ke alun-alun. Jika Anda bisa mengalahkan Gajah Mada, jabatan Mahapati ini akan menjadi hakmu, teriak Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada bersujud menyembah, dan Mahapati Gajah Mada yang kecewa karena Arya Tadah juga diejek oleh sumpahnya, berjalan keluar dari alun-alun. Kemudian yang bingung adalah si kembar yang mengambil tantangan. Si kembar tiba-tiba memucat dan menyusut. Kemudian si kembar melirik Banyak dan Warak yang juga tampak bingung. Namun, semua mata tertuju pada si kembar, Lembu Peteng yang juga menertawakan sumpah Gajah Mada, dan juga Jabung Tarawes. Pada akhirnya, si kembar tidak punya pilihan. Dia mengangkat kakinya dan membuka jalan bagi teman-temannya. Semua orang yang duduk di pasewakan berdiri dan menyaksikan tontonan yang sangat menarik ini.
Apa yang bisa dilakukan Gajah Mada kepada si kembar dan teman-temannya karena hanya ada satu orang? Gajah Mada menunggu si kembar mendekat. Si kembar bingung tidak tahu bagaimana menyembunyikan kegugupan mereka. Aku harus memastikan tidak ada yang meragukan sumpahku, bisik Gajah Mada, dan si kembar mendengarnya dengan jelas. Jadi jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu, karena menurutku kamu adalah sampah yang tidak berguna, karena aku menginginkan kebesaran Majapahit. Si kembar menghunus belati mereka. Gajah Mada tidak keberatan dengan apa yang harus dilakukan dengan si kembar. Kemudian Gajah Mada melambaikan tangannya perlahan untuk mengajak si kembar menyerang lebih dulu. Lalu si kembar melompat sambil mengayunkan keris mereka. Namun, Mahapati Gajah Mada mengelak dengan sangat cekatan sambil melambai-lambaikan pukulan dan memaksa si kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada adalah seorang petarung dengan kemampuan kanuragan yang menakutkan melawan lawan-lawannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Gajah Mada berhasil mengunci kepala si kembar. Dengan getaran yang kuat, dia berhasil mematahkan leher mereka. Selanjutnya Banyak dan Warak. Betapa pengecutnya kedua prajurit itu. Melihat dalam waktu yang sangat singkat, si kembar kehilangan nyawa mereka. Majulah, tantang Gajah Mada. Di belakang Banyak dan Warak yang bingung mengambil sikap.